putaran kedua besok tuntasnya. Jadi kami sudah keliling kampung di Manggarai Timur kurang lebih 700 kampung. Kami harus jalan. Hampir sejak bulan April itu kami sudah keliling. Yang paling serius kemarin kami jalani sejak pendaftaran. Kolem baru ya jam 12 paling cepat, kalau tidak jam 2 jam 3. Istirahatnya di atas jam 2, tapi tetap segar, mungkin berkat doa. Lema sekali. Baik, malam ini selamat malam krai tua tenau. Oh tunggu sama tua tenau ta. Harap menangkap ya atau tadu ke para usaha. Aing baru lupa. Jadi yang ngomong ini kan tua tenau. Kemudian tua golo juga. Sampai tak paham golo. Kosong putih pegang nabi. Kemudian ada juga mantan kades. Saya kan mantan kades juga. Dia ini rapor timur itu. Jadi terima kasih banyak teman-teman mantan kades yang hadir. Kemudian sama tua golo tua tenau. Tunggu sama tahu. Baik. Hari ini teman saya Pak Luko dia ada di Sambirampas. Kami bagi tiap hari paling kurang 4 kampung yang harus kami kunjungi. Pak Luko 4 kampung, saya 4 kampung. Ayahnya telah mulai cahakan untuk menolong aja dia jongok. Kosong. Sehingga botai bagi-bagi kita ya. Ngomong botai aku boleh. Cuma masih kapong bukan ulala. Udah terbayar aku sudah. May saling jam dia bukan ganda, ini may saling gol pasok. May saling beda boleh minalo boleh ganda. Cuma sih ketombo aku lauta. May tertibo to ganda mau kalau orang aku. Pantai banyak aku kalau gol pasok. Asama. Itu baik kok. Udah ini jaga perkenalan makanya. Oh si pria aku roben patulan dulu. Rupa macam kalaliti. Taman dolang santong buke betul. Barang terterek lo ya kata. Jadi ini masih kain. Harum itu apa? Habur modo. Ambil nama saya dengan Paluko. Kami punya tulisan di bawah harum itu apa? Harapan baru untuk Manggarai Timur. Coba kamu banding. Kone Bali udah teibonco di Tekalimori. Saya selaku pelaku ada. Renung-renung itu. Teman ada di mana? Tekalimori nada mau tiap pada tadi. Betul. Polisi tahu. Asing sekolah tak. Masanya mau teh parahnya satu. Juga di Tekalimori. Atau di Kacelang itu boleh-boleh. Kocok. Mereka itu dah timbul pandai temisnya. Kiri romos itu salah. Kamaran undang juga. Ada ketidakkan. Pandai temisnya ada kebanggaan dan kebahagiaan rakyat. Renung-renung terus apakah gara-gara kota terus kata sebarang. Begitu. Baik kota ada timbul. Cerong ucap. Sultan no cerong buka di kota. Luar kota. Pilkada itu untuk mengganti pemimpin, untuk dievaluasi oleh rakyat. Cerong sampai dapat. Pak boleh lalu. Kok mana minggu lo yang udah tahu. Ada air nanti saya mencegah waswa kota ya. Tapi kalau saya renung-renung sampai dapat terbawa tulisan kota. Celok misalnya celok buka. Tapi itu hak orang ya untuk buat tulisan tergantung bagaimana masyarakat menilai. Kan kami menilai dan maju terserah rakyat. Rakyat yang menilai. Tapi saya di Elar Selatan kemarin saya kaget. Di satu desa hampir 12 orang menjadi kontraktor baru. Saya juga bingung. Ramai atas jadi kontraktor. Lucu. Kali buka biasa kaya.
itu pengurus politik. Saya terus terang saya 3 kali saya ada dalam tim inti pilkada. Sejak kapan saya urus Makassar Sumino. Yoga jilid 2 saya masuk, aset saya masuk. Ya. Saya selalu ngomong waktu saya undi nomor di KPU, saya mengatakan di depan KPU dengan teman-teman kandidat, hargai suara rakyat. Jangan dinodai oleh ambisi kami para kandidat. Itu penting. Supaya apa? Demokrasi ini dipelihara dengan baik. Begitu. Sepakat tidak ini oleh orang Buluwasu? Sepakat. Ya. Jadi begini, dia Bapak kalau sudah mulai minum lagi, Amio Maitomo Kudu Kapai Kene Badan di Latangga Manggarai Timur 5 kali. Saya dikelilingi yang rakyat cerita paling kecil paling ngomong soal jalan saja. Mau gue dari selatan ke Kumosi Lirana Messi termasuk Cela Beleda ini Tompo Salah karena kenapa? Bayangkan kita di Beleda ini 16 tahun Manggarai Timur ada nikmat jalur ada yang telah kuliah mau wareo kita Pak langkah ratetan laku keluaran Ruiswa aku aman Aben salam pelaku. Itulah evaluasi rakyat sehingga mereka mengatakan Pasifik mereka doa itu kalau kamu betul punya niat dan hati baik untuk urus Manggarai Timur, urus dulu jalan karena itu menjadi kebutuhan dasar kami. Lalu beriba kami wajar salam lah loh kita dianggarkan orang Elar Selatan yang ada di Bukit dan Rumus Sopang Rajo hasil buminya selama 16 tahun tidak pernah bawa di bawah. Tidak pernah bawa di bawah. Ini bukan karang. Kenapa? Dari situ tidak ada satu jalur jalan yang bisa orang Elar Selatan menuju Borong. Jalan provinsi itu baru sampai di Kota Kombat, masuk wilayah Elar Barat. Akhirnya apa? Harga komoditinya juga ditekan. Hasil komoditi orang Elar Selatan bawanya kemana? Ke Bejana. Termasuk kita di Lamberedan. Kapan antar ke Borong kita masuk? Bawanya di Riau atau di Rute. Sehingga perputaran uang di ibu kota Kabupaten Manggarai Timur nyaris hampir tidak ada, hanya didukung oleh 3 kecamatan atau 4 kecamatan yang ada di sekitar Borong. Itu kenapa? Soal infrastruktur jalan. TCU ya mungkin tidak ada yang antar ke Borong, betul tidak saya omong. Memang TCU Lambalesa boleh. Hemong mama Borong, mama Rusti kalau saya omong korupasi, saya tahu kau bocor. Mama Borong itu berdoa sekolah sini bawon. Mau korban mama Rusti kalau Pak ketok siswa atau siswa. Nah coba aku misalnya, iya. Sama dengan orang Elar Selatan, Mama Borong yang nama ibu kota Borong mereka tidak tahu. Yang mereka kenal Mama Bejala. Atau kita ngomong Masa pokok buale Pak, saya ya, pokok Mama Bejala. Nama-nama pokok Mama Borong usili ayat, Bawor. Jadi itu kondisi kita di Manggarai Timur yang umur kita sekarang jalan umur 17 tahun. Itu kenapa? Bukan tidak bangun jalan kita, tapi karena bangun 1 kilo, 2 kilo, sehingga tidak nampak. Tidak nampak. Bayangkan jalan dari Benteng Jawa, Dampe ini hampir tiap tahun ada lampe, tapi tidak lama ya. Itu kenapa? Ini menjadi evaluasi kita. Jadi semangat harum ini mau bangun jalur tuntas. Ukur panjang jalan dulu. Kalau dia 25 kilo, ya target 2 tahun harus selesai bangun itu jalan. Karena begini, jalan di Manggarai Timur ini keseluruhannya
itu hanya 1.285 km yang menjadi jalur utama atau jalur emeno toko ikan yope. Tekan saya, Anda bukan aktivis. Toko mesenyo. Toko lease, toko itu hanya 485 km. Masa tidak bisa tuntas itu dalam tempo 5 tahun? Kita ambil saja tiap tahun APBD kita ambil 150 miliar untuk infrastruktur jalan. Saya pikir mungkin tidak sampai 5 tahun dia selesai bangun itu. Itu kalau yang kita bangun jalur-jalur utama yang panjangnya berapa? 485 km. Sedangkan bagaimana jalan-jalan kecil yang macam tulang ikan tadi? Ya duduk bersama dengan kerayan kepala mereka. Pandai operasi dunia satu didiskusikan. Tidak boleh lepas. Sehingga apa? Tampaknya selama 5 tahun kita program kondisinya seperti apa. Jadi itu yang harus dorong besok adalah bangun jalur tuntas. Tidak sekedar bagi. Tidak boleh Bapak bangun jalan yang benteng Jawa kita kasih 1-2 kilo lapet. Tidak bisa. Kapan tembusnya? Hanya 5 tahun jabatan bupati dan wakil bupati. Kalau pusat aktivis paling mampu ya kalau dia kasih 2 kilo tiap tahun 10 kilo. Belasan kilo itu siapa yang tanggung jawab? Itu mereka. Akhirnya apa? Masuk lagi bupati baru, mulai lagi dari awal karena jalan sudah rusak. Sehingga itu yang menjadi semangat Pak Firdaus untuk bangun jalur tuntas sesuai dengan panjang jalan. Tidak boleh bangun asal bangun. Yang kasih 1-2 kilo hanya untuk bagi-bagi. Itu tidak boleh. Kemudian semangat Pak Firdaus juga untuk di bidang pertanian. Kami hanya 2 buat program yang menjadi kebanggaan besok, yaitu pembangunan jalan tuntas, kemudian pembangunan pertanian. Kenapa? 85% lebih, bahkan 90% masyarakat Manggarai Timur adalah petani. Tanaman kita selama ini apa yang dibuat oleh pemerintah? Paling yang dia bisa bantu selama ini para petani sawah, irigasi dibuat, kemudian traktor diberi, tapi tanam-tanaman lain yang tanaman perdagangan hampir tidak pernah disentuh. Contoh coklat. Kena penyakit coklat. Apakah pemerintah pernah berpikir sampai hari ini? Tidak. Begitu. Iya. Sehingga Harun besok hadir untuk membantu para petani melalui apa? Pemberian vitamin tanaman. Supaya ada kebanggaan di pemerintah daerah bahwa Manggarai Timur punya potensi besar karena pemerintahnya terlibat. Selama ini petani kita hanya suka meniru. Beri cengkeh atau tahu beri cengkeh, beri coklat atau tahu beri coklat. Kenapa? Tidak ada studi studi wilayah untuk komunitas. Beri kita kali. Embeleda tanah ke cocok cengkeh banyak beri cengkeh. 10 tahun ke terbuang cayolo Coca-Cola. Kenapa? Tidak ada studi oleh pemerintah bahwa lahan ini wilayah ini cocoknya komoditas ini yang harus ditanam di sini. Ditutup beri cengkeh atau lupa beri cengkeh. Pokoknya gua kota cuma guna cuma diantar pokok oke bon rapat 10 tahun. Jadi pemerintah harus terlibat di sini. Makanya konsep kami dipakai Harun. Besok itu ada kebun contoh atau demplon sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Potensinya apa? Kalau dia potensinya tanaman kopi, dorong dia di sini. Sehingga apa? Hasilnya juga pasti baik. Mereka tanah tuh cari kopi, mereka paksa beli kopi. Nasan 10 tahun berapa? Tuh gua akib Coca-Cola. Kita mau kerja 10 tahun. Jadi itu yang paket Harun omong. Kemudian program cukup banyak sebenarnya. Kalau soal air minum karena itu menjadi kebutuhan dasar itu pasti dilakukan. Yang mereka sebut idealis. Selama ini
saya diskusi dengan Pak Dia Kapolres disebut kemana? dan Pak Sipri, anak-anak Manggarai Timur dari sisi fisik bagus, tapi yang ikut tes baik tentara maupun polisi itu macam terjun bebas. Kenapa? Tidak disiapkan. Bayangkan tahun lalu 24 anak Manggarai Timur yang ikut tes polisi, yang lulusannya satu. Yang lulusan satu. Apa tidak ada kemampuan? Karena mereka tidak dibimbing. Harus besok jadi, pasti kami akan lihat masuk di sekolah-sekolah. Kalau ada yang punya potensi untuk tes tentara atau tes polisi, kami pasti buat asrama di bawah. Buat pendidikan selama 6 bulan. Untuk apa? Dilatih fisiknya, otaknya, diberi bimbingan belajar. Oleh siapa? Kita kerjasama dengan Polri, kita kerjasama dengan TNI. Latih fisiknya, otaknya dibekal. Sehingga kalau mereka ikut tes, minimal jangan seperti peristiwa tahun lalu. 74 yang ikut, hanya 1 yang lolos. Sehingga nanti Kenapa? Fisiknya tidak dilatih, otaknya tidak diasah. Maka pemerintah daerah harus siapkan anggaran. itu sudah. Mereka diasramakan di Borong. Apakah besok orang tuanya bantu untuk makan minumnya? Asramanya ditanggung oleh pemerintah daerah dengan bimbingan belajar, dengan latihan fisik. Mereka titip dulu sekolah di sekitar Borong untuk mereka belajar. Tetapi tambahannya untuk latih fisik dengan asal supaya apa? Mereka ikut tes apakah TNI atau Polri, tapi mereka sudah siap. Itu ada begitu mulai atas 10 jangan peristiwa seperti kemarin ikut 74 yang lulusannya satu. Sedih sekali. Pak Kapolres bilang masyarakat Manggarai Timur yang ikut tes Polri ini terjun bebas, tidak disiapkan. Bukan soal uang. Kadang-kadang kita karena itu lebih rame tomo aja, tes polisi pakai doi, tes tentara pakai doi. Padahal tidak. Padahal ada uang juga tidak lolos. Kalau otaknya tidak kerja dan fisik tidak bagus, tidak siap, bagaimana bisa lulus? Kemudian selama ini saya cek anak-anak yang bisa ikut sekolah kedinasan. Sekolah kedinasan ini kan mahasiswa yang dites untuk menjadi calon pegawai negeri sipil. Kalau mereka tes di sekolah kedinasan, maka mereka dihitung 80% ASN. Selama ini anak-anak kita atau kita di kampung ini, sekolah-sekolah di kampung, hampir-hampir tidak mendapat informasi bagaimana seleksi di sekolah kedinasan. Maka menurut saya kita akan cek apakah ambil rating 1 sampai 5 besok di asrama supaya mereka siap untuk mengikuti tes sekolah kedinasan. Karena kalau sudah lulus di sekolah kedinasan, orang tua sudah angkat tangan. Yang tanggung mereka siapa? Ya pemerintah. Pemerintah pusat, bukan uang daerah. Yang penting mereka lolos tes untuk ikut sekolah kedinasan. Bayangkan kita ini mungkin dari kampung, hampir-hampir tidak ada yang ikut tes sekolah kedinasan. Padahal sekolah kedinasan itu tadi tidak dibiayai oleh orang tua. Untuk masuk. Karena mereka langsung digaji oleh negara. Yang penting otaknya cerdas. Dia tes, lulus, langsung Kami sudah bukan mahasiswa. hitung gajinya 80%. Tinggal mereka dibimbing. Itu untuk sekolah kedinasan. Sudah apa? Orang Manggarai Timur juga menikmati. Tidak datang dari luar semua orang. Rata-rata selama ini yang ikut sekolah kedinasan hanya anak-anak pegawai. Itu juga pegawai yang eselon besar. Yang di bawah juga tidak tahu. Kemudian program untuk pendidikan kedokteran. Manggarai Timur 2 rumah sakit kewalahan, tidak ada anak Manggarai Timur untuk masuk di kedokteran. Rumah sakit Pratama Batumbau sampai hari ini operasionalnya masih tidak jelas. Kenapa? Tenaga dokternya tidak ada. Fisik dibangun, sumber daya tidak disiapkan. Paling yang banyak kita ini
dan anak tamat sekolah berapa. Tapi kedokterannya Kita juga mulai dididik karena itu. belum banyak. Minimal pemerintah daerah siapkan anggaran 10 miliar untuk apa? Bos. Beasiswa anak-anak yang mau sekolah kedokteran. Yang penting dia dibimbing dulu. Sudah apa? Dia ikut tes. Pemerintah yang tentukan bahwa kampus yang kau tes ini. Lolos dibayar oleh daerah. Karena masuk sekolah kedokteran ini, uang mukanya berapa? 250 juta. Memang kita anak tidak bisa. Pegawai kecil juga susah. Sehingga daerah harus siap. Untuk apa? Tenaga 10 tahun yang akan datang. Sehingga rumah sakit kita bisa menggunakan dokter anak sendiri. Sekarang kita sekolah dokter yang dari luar, ambil spesialis. Begitu dia selesai spesialis, dia tidak mau pulang ke Manggarai, tapi daerah sudah keluarkan dia. Padahal kalau kita punya anak sendiri, mereka pasti tetap kembali. Jadi ini yang harus ditabarkan oleh Pak Ketal. Supaya apa? Rumah sakit yang sudah dibangun, pasti kita siap tenaga dokter. Tapi harus besok tidak bisa 5 tahun manfaatnya, untuk 10 tahun ke depan. Tapi harus dimulai. Kenapa rumah sakit di Pejama sekarang menjadi tempat rujukannya dari Borong atau dari tempat lain? Karena mereka sudah sumber daya manusianya sudah siap. Tenaga dokternya orang Pejama sendiri. Kita di Manggarai datang yang dari luar. Kenapa? Kita tidak siapkan sumber daya. Kita hanya mau bangun fasilitas. Bangun fasilitas artinya apa? Tidak beroperasi dengan baik. Jadi itu program yang memang harus dilakukan oleh Pak Tarum untuk ke depan. Anda habitatnya di komunitas itu. Harapan baru untuk Manggarai Timur. Kami ini ibaratnya foto apa sih? Golmas. Foto apa? Foto harapan baru dari Golbaso, Harapan baru. Dia ini. Foto harapan baru dari Golbaso mau ke mana? PT Jawa, Reo. Foto baru. Saya mau kidung saya diintegrasi itu bersama kosong. Untuk apa? Keliling Manggarai Timur kami Lalu muncul bawa Foto harapan baru. Dia tamatan farmasi. Saya minta keluarga di Golbaso besok ini lupa di Foto harapan baru. Padatkan dia di dalam. Kalau sudah padat di dalam, isi kiri kanan, gantung. Siapa yang gantung? Ya keluarga di desa Tengku Lama ini. Tengku Leda. Kalau padat gantung, naik di atas tengku yang lain. Sehingga, karena Foto harapan baru ini kan jalan menurun saja aman. Karena rel masih baik. Satu kali tekan pasti berhenti. Tidak takut meluncur. Jalan mendaki juga tidak takut lari mundur. Dia tidak pernah Mau tidak numpang Foto harapan baru? Untuk apa? Supaya tanggal 27 kami menuju TPS. Tapi harus isi form di Foto harapan baru. Kenapa? Sopirnya sudah belajar 15 tahun. Sopir tidak kalian-kalian. Dia sudah hafal cara over giginya, cara tekan rem. Apalagi Foto baru. Siapa sopirnya? Ya si Pria Abu. 15 tahun saya belajar. Dari 2009 sampai 2023. 2020 untuk jadi sopir Foto harapan baru. Yang keliling di Manggarai Timur mencari rem. Untuk apa? Supaya dia bisa menang pada tanggal 27 November. Tapi di Popua tadi Pak Sipri bukan hanya Foto harapan baru yang keliling, ada juga Foto harapan lama. Foto harapan lamanya Maikulta. Dia juga mau cari penumpang. Mau sabar, bancor sudah. Di Nenso, oleh along kali dama. Sekolah taruh lemot ke bawah boleh. Fair bagaimana? Banyak yang sudah terlalu lama. Ada yang sudah 15 tahun. Saya tidak tapi saya mau. Dari hitung baik.
Tinggal papa mama mau numpang moto yang mana? Saya Oto Harapan Lama. Emang kalau bangi siya numpang. Berapa kali kocok? Anong kali kocok itu kok kain? Subagi ngapa? Lukas Lantan. Ya semuanya tergantung papa mama lah Kalau mau numpang Oto Harapan Lama, siap kenis. Tapi kalau Oto Harapan Baru ya masih semuanya baik. Sopirnya Pak bukan kaleng-kaleng. 15 tahun dia belajar. Konjak juga. Bukan konjak tembak. Konjak asli Komodo. Dia belajar juga 15 tahun. Saya sopir capek dia masih bisa juga bawa mobil. Sehingga untuk tanggal 27 mau numpang yang mana? Bukan saya. Tinggal rakyat Manggarai Timur yang menentukan. Tahu sekarang. Kalau Baso mau numpang di mana? Mama kita mau orang sekarang. Litir Oto Harapan Lama itu. Kalau saya Ata Pancor, Verta. Betul. Simone Permai. Jadi terserah Bapak Mama untuk tanggal 27 mau numpang yang mana? Mau numpang Oto Harapan Baru atau mengurangi? Biar gantung Pak. Tapi Harapan Lama biar setengah mulai. Jaga komo. Jadi itu saya sedikit cerita. Lipus. Sebelum tanggal 23 may acara tingham aku tutung lilir lea naga aku lea buat si terentua tapi muda tunggu logorikus anak kupore mewok si prihabur kururung bulan untuk menggeretin pakai nomor 1 saya tinggal saya paling di naga juga begitu. Saya sendiri yang ngomong. Tidak, sudah ada. Naga golo kedel. Lima. Ayo turun bulat tu naga menggereting. Geng orang Manggarai. Maka dia akun nomor 1. Saya tulis di satu kertas. Karena saya ini pelakuan. Saya tulis nomor 1 dengan tempel stiker. Taruh di dan cobang kedel. Kayaknya jongki ya. Saya yang baru ngerolo mano. Sengaji. Le makoe. Hadir Mekas Blasius Polstamur anggota DPR dari Dapil 2 dan dari Borong Paleon. Mereka tidak bisa ungkap. Begitu saya ngomong Tomone Manu si Prihabur mau rebut MP1, saya harus dapat nomor 1 pada tanggal 23. Mereka tidak omong tapi ada berontak di dalam diri. Kembali ke Borong, saya acara seleb di Niang Sinta dihadiri oleh 7 gendang. Kemudian jam 10 malam ternyata keluarga di Tokaji sudah kumpul. Karena mereka tahu saya biasa lakukan ritual acara tingham. Omong yang sama. Nona Sunarti. Papi mun kolecani. Besok tanggal 23 ada yang tidak berani untuk hadir ke KPU. Menurut mereka cowok itu nomor 1 dia pakai karungnya. Emak telah kos kamar bawah di tiota pulak rela banget. Terutama teman-teman yang selama ini sudah korban jalan. Tapi saya kan tidak tahu. Saya agak biasa kulit tingham bahwa mereka bembal belaya toko. Itu bukan dia di Jalan Pemuda. Ini mungkin jalan antara Pulau Kadung. Tiba-tiba saat pengundian nomor tanggal 23 yang tidak berani hadir ya termasuk Mekas Blasius ini. Ya. Jadi termasuk akan kata tegi nomor 1, contoh nomor 1 dia. Jadi maju foto. Dan itu tantangan berat bagi mereka. Tapi saya tidak tahu apa saya omong itu disuruh atau tidak. Pernah saya bantu. Ungkap saja. Saya bantu. Apa yang terjadi? Saya ambil nomor yang kedua. Nomor. Saya bawa kasih pakai jadi. Begitu buka apa? Saya lihat begini nomor 1. Tidak sadar mulut saya juga mau harum jadi bupati. Rejorbon kandidat. Ini peristiwa alam. Peristiwa apa? Lalu menyetujui sepakat apa yang saya minta.
Orang bingung. Kira-kira seperti itu. Nah, Tim di luar, ternyata saya punya anak dari yang juga sudah cetak nomor saya 1. umur 25. Saya juga tidak tahu, saya kira sudah. Jajar dengan Tiba-tiba begitu mereka dengar saya dalam ruangan, saya proses sejarah bukan dalam arti secara tidak sadar orang angkat juga. Nasa kerja itakan. Tapi Dan yang rapi, yang hadir waktu pengundian nomor saya sudah KPU menduduk. adalah keluarga dari Pak Kekal. Ada dari mana? Dari wilayah bawah. Kepada foto, Sudah saya omong di mana-mana. Kalau leluhur memang menghendaki dan Tuhan menghendaki si Priago untuk menjadi bupati Bukit Tinggi, siapapun mau menantang. Pak Cidoi pun mengelut melakukan itu. Mereka ngomong apa? Dia kamu, dia Kelinci, jika saya omong di mana-mana, dia punya mobil. para ASN, saya kirim video yang Suzuki SD. adik-adik buat sebelum tanggal 23. Kalau Acara Bina, tutung lilin ternyata mereka buat video semua pakai. Kiri, Mulai orang buat mau foto keren juga, buat isi keren juga, dan Dina gak deh. Edarlah itu foto. Saya bilang, bukan saya juga. Sehingga oh ditender masuk saya, saya golo baso, malba free. hidup baik. Ite kalau untuk baru setiap baik ya. Terus Terus apa lagi? kok kami terunggu ada aku kira kalau manggat main di parang-parang. Hebat boleh kami terpaksa. Apa kurangnya saya? Runggu kepala padukangin sambil lo balik. Om saya yang Roma juga muring. Ngomongin aku sambutan 2 serat jabatan kepala desa. Gue kebetulan besok